beliau yang senantiasa istiqomah yang kita nantikan syafaat beliau yang qiyamah alamin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, al-akifin wal akifat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tema kita pada malam hari ini adalah rahasia keutamaan dan cara meraih Lailatul Qadar. Pertama kita akan membahas rahasia atau sir min asrari Lailatul Qadar, rahasia atau misteri Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan. Saya ingin mengambil satu hadis Nabi SAW tentang malam kemuliaan yang di situ diturunkan semua kitab Allah, tidak hanya Al-Quran saja, tetapi semua kitab as-samawiyah, kitab-kitab suhuf Ibrahim. Apa bedanya suhuf dengan kitab? Kalau suhuf itu masih lembaran-lembaran belum sampai pada derajat kitab itu. Nabi bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan." Telah diturunkan suhufnya Ibrahim pada malam pertama Ramadan. Ini malam pertama Ramadan maknanya. Kita selalu mendengar, kita selalu baca di akhir surah Al-A'la, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini semua ada keterangan di suhuf yang pertama, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa unzilatit Taurat, dan telah diturunkan kitab Taurat li sittin khalawna min Ramadan, pada malam ke-6 Ramadan. Kalau berdasarkan urutan malam, ya, pertama itu suhuf Ibrahim malam pertama, malam ke-6 itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa unzilat Zabur, dan telah diturunkan kitab Zabur li 18 min Ramadan, di malam ke-18 Ramadan. Dan juga riwayat yang lain mengatakan wa unzilal Injil li 18 khalat min Ramadan, sama, yaitu Injil dan Zabur diturunkan pada malam ke-18 Ramadan. Meskipun ada yang mengatakan malam 13 untuk apa? Untuk Zabur, ya. Di sini intinya adalah masih ada hubungan antara malam pertama, malam ke-6, malam ke-11. Kemudian Al-Quran ini diturunkan pada malam yang usianya yang paling tua, terakhir diturunkan, dan juga di malamnya ini umurnya paling tua. Kalau tadi ada yang malam pertama, malam ke-6, ada malam 13, ada malam 18. Al-Quran ini di arba'in wa unzilal Quran di arba'in wa 20 min Ramadan, telah diturunkan Al-Quran pada malam ke-24 Ramadan. Jadi Al-Quran yang diturunkan dengan lafaz anzala atau unzila, ya, itu artinya jumlatan wahidatan, sak beruntung. Kalau bahasa orang satu, dari juz 1 sampai 30 juz, ya. Itu pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dari Lauh Mahfuz di atas langit 7 menuju ke langit yang paling rendah, langit dunia. Tempatnya namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Itu malam Lailatul Qadar, malamnya ke-24. Genap atau ganjil 24? Genap, ya. Masalahnya kita juga terakhir saya ngisi di sini pas Ramadannya juga berbeda. Ya kan, yang beberapa tahun yang lalu itu masih normal itu. Kalau tahun kemarin saya tidak bisa hadir di sini, ya. Pengalaman saya tahun kemarin Ramadan di Malaysia, silaturahim ke PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di KL, Kuala Lumpur. Sama tahun kemarin kan Muhammadiyah BP pusat, ya, BP mengeluarkan bahwa keputusan lebarannya itu hari Jumat, ya kan? Masih ingat, ya? Kemudian Mabins keluarnya hari Sabtu. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, ASEAN itu hari Sabtu. Sehingga teman-teman yang ada di
PCJM yang ada di Malaysia itu sholat idnya tetap hari Sabtu, meskipun Jumatnya mereka tidak puasa, gitu ya. Kenapa? Karena kalau di sana sholat id berbeda itu langsung kena polis, kena polisi di sana itu tetap di sana itu. Kita alhamdulillah di Indonesia itu punya kebijakan tersendiri, dan itu satu nikmat yang Allah berikan untuk bangsa ini. Kalau di sana nggak bisa berbeda, tak dibenarkan beza, tidak diizinkan berbeda. Tapi kita alhamdulillah bisa beda. Ramadannya mulai berbeda, tapi insya Allah lebarannya kita pasti sama. Lebih milih lebaran sama ya daripada Ramadan beda. Karena permasalahannya boleh ayam dan lain sebagainya, barangkali seperti itu. Persiapan insya Allah alhamdulillah lebaran sama-sama. Jadi malam 24 justru Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit di atas langit 7 menuju ke langit pertama. Kemudian diturunkan berangsur-angsur dengan lafaz nazzala atau nuzzila itu selama 23 tahun kurang lebih kepada Rasulullah, diawali di bulan Ramadan juga, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu di bulan Ramadan juga. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, tentang turunnya Al-Quran dengan di malam Lailatul Qadar itu, di surah Al-Qadar misalkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Al-Qadar. Al-Qadar di sini banyak sekali tafsir kata Al-Qadar. Kalau malam, orang sepakat malam itu dimulai dari waktu maghrib sampai subuh, dari kumandang adzan maghrib sampai kumandang adzan subuh, sepakat, tidak ada perbedaan. Ulama, ahli bahasa, ulama fikih, tafsir, semua sepakat. Tapi tentang masalah Al-Qadar ini berbeda, yang dimana satu dengan yang lainnya ini khilafnya khilaf tanawwu, jadi perbedaannya lebih pada varian saja. Tapi satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ada lebih dari 40 pendapat tentang makna dari Al-Qadar. Kemudian diringkas oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir juga diringkas setidaknya ada 5 makna qadar ini. Yang pertama adalah malam hukum. Ya, malam hukum itu berarti malam di mana Allah ini menetapkan keputusan. Ya, menetapkan keputusan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah malam takdir, di mana takdir ini Allah sudah menetapkan takdir itu jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya kan, sebelum menciptakan langit dan bumi itu sudah ada takdir, ada di Lauh Mahfuz. Hanya saja ternyata setiap tahunnya Allah ini ibaratnya merevisi. Allah bisa saja menetapkan takdir yang sudah ditetapkan, dan juga bisa menghapus takdir yang sudah ditetapkan. Kenapa? Lailatul Qadar. Sehingga banyak sekali keterangan menjelaskan pada malam Al-Qadar itu Allah menetapkan siapa yang mati di tahun yang akan datang, dan siapa yang lahir, siapa yang celaka, siapa yang bahagia, bahkan siapa yang berangkat umroh dan haji. Itu juga ditetapkan di Lailatul Qadar. Makanya kalau minta sama Allah di Lailatul Qadar jangan tanggung-tanggung. Ya, to the point aja. Orang satu tanggung. Proposal Allah itu nggak kayak manusia. Manusia itu kebanyakan. Tapi sama Allah proposalnya langsung sekalian aja. Jadi karena apa itu malam apa? Pentakbiran. Ya. Kemudian kata Imam Az-Zuhri, malam yang mulia. Karena kata qadar menurut bahasa Arab itu artinya mulia. Orang mempunyai kadar, berarti dia mempunyai takaran yang luar biasa. Rajulun dzul qadar, lelaki
orang yang terhormat. Nah, kayak gitu. Itu makna yang ketiga. Jadi malam hukum Allah menetapkan malam takbir ini jadi takbir yang tahun yang akan datang itu akan ditetapkan ya. Dan kemudian malam tadi apa? Kemuliaan. Yang keempat, kadar pahalanya besar. Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan ini lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Di sini ada yang misalnya 83. Saya lihat dari wajahnya sudah ada yang sampai 83. Seger-seger. Pak belum ada kan ya? 83 belum ada. Bapak paling 70 ya. Kenapa di sini? Kadarnya besar. Dan yang terakhir kata Imam Khalil bin Ahmad, seorang ahli bahasa di masa sahabat Ali bin Abi Thalib, Khalil bin Ahmad, dia mengatakan kadar al-qadar itu artinya sempit. Kok bisa? Karena ada ayatnya yang berikutnya, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Karena tanazzal dalam Al-Qur'an sebenarnya maknanya tanazzal, tapi tanazzal menunjukkan sesuatu yang terus-menerus. Jadi malaikat itu terus-menerus turun bumi bersama ruh dari malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Tuhan mereka membawa urusan-urusan dari Allah. Salamnya hatta ma'rifat, membawa keselamatan, memberikan salam kepada setiap mukmin yang mau berusaha sungguh-sungguh di malam Al-Qadar. Khususnya, lebih khusus lagi kepada mereka yang ahlul masajid, orang-orang ahli masjid yang sedang beriktikaf, dapat salam dari malaikat, assalamu alayka ayyuhal mu'min. Semoga keselamatan menimpa wahai mukmin. Cuma kita nggak dengar salamnya, ya karena kita nggak dengar salamnya berarti kita nggak diwajibkan menjawab salam. Kecuali kalau kita dengar, ya gitu kan? Kita nggak dengar. Nah di sini jangan sekalian Allah bahwa tadi rahasia Lailatul Qadar sebab nuzulnya, ya ini memang tidak semua kitab tafsir menyebutkan. Karena berkaitan dengan kisah, biasanya itu kisah-kisah itu banyak hadis yang tidak sampai sahih. Bahkan yang saya terima ini hadis Bukhari asing, tapi kita ambil ibrahnya semangat ambil yang namanya pelajaran ibrah yang bisa jadi motivasi buat kita. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, mimpinya para nabi itu wahyu. Nabi bersabda, ru'yal anbiya wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Ketika Nabi Ibrahim, beliau bermimpi, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bermimpi berkali-kali menyembelih anaknya Ismail, minta pendapat anaknya Ismail. Qala ya abati al-matumar, wahai ayahku, lakukan apa yang sudah kau perintahkan. Jadi bukan sembarang mimpi. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepada beliau. Artinya apa? Beliau menjadi orang besar. Ya, semua orang akan menghormati beliau. Ya, jadi ini mimpi seorang nabi adalah sebuah wahyu. Nabi bermimpi diperlihatkan kepada beliau. Dan riwayat yang lain mengatakan Nabi ini sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah. Tiba-tiba beliau terdiam. Beliau terdiam dan tertunduk. Sahabat itu udah positif thinking aja. Ini Nabi pasti mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Jadi kalau Nabi lagi ngobrol-ngobrol dengan para sahabat, tiba-tiba beliau diam, pada keluar keringat, kan? Itu sahabat sudah ini Nabi dapat wahyu. Bahkan sampai ada kalau duduk ya di majelis itu
jumlahnya itu empat-empatan, mepet-mepet, sehingga kadang ada sebagian paha yang menempel dan meninding paha yang lain. Ya. Sehingga apa? Ya, orang yang kecil aja bikin pegel kalau itu 10 menit, 5 menit, apalagi kalau orangnya gede, itu baru 2 menit udah berasa banget gitu. Ya, umpamanya saya disampaikan Pak Tri, umpamanya itu 2 menit langsung kepepet, kakinya Pak Tri udah merasa berat. Itu sampai sahabat macam Ibnu Mas'ud, kalau Nabi lagi dapat wahyu di samping Nabi kena tempelan pada beliau, merasa berat sekali. Bahkan unta Nabi SAW, kalau Nabi dapat wahyu ketika naik unta, untanya langsung duduk, nggak kuat. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran diturunkan kepada sebuah gunung, maka kau akan melihatnya gunung itu apa tertunduk dan bisa pecah itu gunung itu karena tertimpa wahyu dari Allah. Ini hebatnya kenapa seorang nabi itu dari kalangan manusia. Nah, jemaah sekalian rahimahullah, suatu ketika Nabi berkhutbah terdiam. Ini khutbahnya terdiam bukan karena lupa atau kehilangan teks bacaan khutbahnya, sudah saya sampai mana ini? Enggak. Tapi beliau memang betul-betul waktu itu menerima wahyu. Diberitahukan kepada beliau dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa makna dari Lailatul Qadri khairum min alfi syahr selama ini kita tahu adalah malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Pahala yang kita dapatkan setiap amal soleh yang kita lakukan, sholat kita, zikir kita, wirid kita, baca Quran kita, sedekah kita, silaturahim kita, apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan malam itu, dari maghrib sampai sebelum subuh itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ya, di sini bukan sebanding dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Akhirnya apa? Nabi SAW diberitahu itu apa? Orang Arab waktu itu, Bapak Ibu sekalian, kalau mengungkapkan sesuatu yang besar, mengungkapkan sesuatu yang banyak, itu dengan bilangan 1000, karena bilangan 1000 itu waktu itu paling banyak, 1000. Ya, 1000, pokoknya bilangan ribuan itu paling banyak. Kalau kita kan sekarang ada miliar, ada triliun, 1000 itu adalah bilangan yang paling banyak waktu itu. Sehingga apa yang lebih baik dari 1000 bulan ini? Waktu itu Nabi SAW dikasih tahu sama Jibril bahwa ketika turun itu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, awalnya Nabi diberitahu dulu bahwa kelak yang likuha ba'di Banu Umayyah, kekhilafahan ini akan jatuh ke tangan Bani Umayyah sepeninggal Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kita tahu ada Nabi tahun ketika beliau hijrah ke Madinah, 10 tahun di Madinah, 10 tahun sebelum Hijriah. Kemudian pada awal tahun 11 Hijriah khilafah yang menggantikan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian digantikan oleh Umar, digantikan oleh Utsman, dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib dan Hasan semakin sebentar. Itu total itu ada 40 tahun, 40 Hijriah. Nah, setelah itu yang sebagaimana kita tahu bahwa Bani Umayyah kemudian yang memegang kekuasaan. Setelah siapa? Khulafaur Rasyidin, dengan khalifah pertamanya namanya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Nabi dapat informasi seperti itu, yang itu habaq di Bani Umayyah, tiba-tiba wajah beliau itu cemberut. Beda dengan surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, Nabi ketika menerima itu Nabi tersenyum. Bahkan dia mengatakan tertawa. Sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Muhammad telaga Al-Kautsar, di mana umatmu bisa minum dari situ. Beliau tersenyum, tapi dengan Lailatul Qadar ini beliau ada wajah cemberutnya. Kenapa? Diberitahu tentang
sebenarnya pengganti itu adalah dari kalangan Bani Umayyah. Kenapa Nabi ini cenderung manusiawi sekali? Karena Bani Umayyah itu masuk Islam itu belakangan Bapak sekalian. Ketika Fatu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Anaknya Muawiyah Yazid itu juga masuk Islam ketika Fatu Makkah. Giliran itu orang baru masuk Islam, kemudian bisa jadi langsung pemimpin. Kan mungkin kalau boleh rekomendasi, barangkali Rasulullah ingin kenapa tidak sahabat-sahabat semacam Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat besar yang berjuang bersama Rasulullah itu dari nol. Tapi kenapa jatuhnya ke Bani Umayyah? Kalau kita berbicara politik, ada orang baru langsung jadi ketua umum, kader baru kemudian langsung jadi ketua umum. Ya. Atau begini, Nabi dikasih tahu tentang siapa pemimpinnya. Sebenarnya Nabi seperti, tapi itu sudah menjadi takdir Allah, keputusan Allah. Jadi suka tak suka itu adalah keputusan Allah. Sehingga kata Al-Fisyahr ini 1000 bulan itu yang kurang lebih 84 tahun. Nabi dikasih liburan sama Allah, diberi anugerah Lailatul Qadar. Daripada engkau memikirkan sesuatu hal tentang masalah politik ini, masalah kekuasaan yang akan jatuh kepada tangan Bani Umayyah, mendingan fokus pada Lailatul Qadar. Dan kata 1000 bulan ini adalah masa di mana Bani Umayyah memegang tampuk kekuasaan, yaitu dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 130 Hijriah, 92 Hijriah, kurang lebih 90 tahun itu orang Arab. Jaraknya ini 84 tahun ke 92 kan ada jarak sekitar 8 tahun Bapak Ibu sekalian. Tapi hal itu meleset, artinya tidak harus tepat. Artinya rencana Allah itu artinya bukan berarti ini 1000 bulan berarti harus tepat 1000 bulan, itu kan. Itu kata para ulama. Contoh gini, Nabi Isa alaihissalam itu berdakwahnya di kalangan Bani Israil itu 40 tahun. Kata Nabi, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali masa dakwahnya itu separuh dari nabi sebelumnya. Jadi dakwahnya Nabi dari masa ke masa itu masanya semakin sedikit dan separuhnya seperti itu. Terakhir Nabi Isa 40 tahun, kemudian di mana beliau diangkat oleh Allah, dihitung kenapa 40 tahun? Ya karena kita tahu Nabi Isa satu-satunya Nabi yang bisa bicara ketika masih bayi. Beliau mengatakan apa? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Sesungguhnya adalah hamba Allah yang diberikan kepada Alkitab, Injil, dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Jadi sudah ngasih informasi ke Bani Israil bahwasanya beliau nanti jadi nabi. Usia dakwah 40 tahun, Allah angkat ke nabi, dan Nabi Muhammad dakwahnya 20 tahun, separuhnya, atau kurang lebih 23 tahun. Jadi separuhnya 23 tahun dari 40 tahun. Jadi tidak harus 40-20 kan, ada bergeser waktu sedikit tak masalah. Nah, kekuasaan Bani Umayyah itu sekitar 92 tahun Hijriah, 91 tahun Masehi, 1000 bulan. Dikira-kirakan seperti itu. Nabi waktu itu wajahnya berubah. Kenapa harus Bani Umayyah? Tapi apa boleh buat, itu keputusan Allah. Seandainya bisa mengajukan nama-nama seperti itu apa boleh buat, tapi Allah sudah berbeda. Jadi pemimpin manapun sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Berarti ini berbicara politik sedikit ya. Mungkin waktu pemilu banyak di antara kita mungkin sudah pilih paslon A, tapi yang jadi ternyata B. Itu dalam hati kita pasti ya Allah kalah. Ya Allah Pak Sendiri kok yang gue yang PKS aneh loh. Dalam hati kita, ya Allah kenapa harus itu sih? Itu manusiawi sekali. Rasulullah aja ketika dikasih tahu Bani Umayyah, dia langsung kelihatan dari raut mukanya di hadapan para sahabat. Apalagi kita. Tapi jangan lupa
lupakan sejenak itu urusan hiruk-pikuk politik sidang MK lah. Fokus kita sekarang apa? Ramadan sudah masuk 10 terakhir. Kalau Nabi saja dikasih hiburan 1000 bulannya Bani Umayyah berpuasa itu gak ada apa-apanya dengan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar 1000 bulan. Gak ada apa-apanya. Fokus saja dengan yang sekarang kita hadapi. Kita lupakan sejenak urusan perpolitikan dunia. Sudah, sekarang kita fokus dulu sama Lailatul Qadar. Apalagi kita Nabi dikasih bulan seperti itu kan. Dan kita umatnya saat ini barangkali mungkin agak mirip-mirip seperti itu. Kita dikasih hiburan sama Allah, Lailatul Qadar. Oligarki misalnya, oligarki apapun itu kita sejenak kita sisihkan terlebih dahulu. Ini ada kita sedang di 10 malam terakhir Ramadan kita fokus. Kekuasaan manapun yang ada di dunia, kemewahan materi apapun di dunia, kekayaan manapun itu gak ada artinya dibandingkan dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terbentang dari maghrib sampai subuh, panjang. Amal sekecil apapun akan dinilai kalau ikhlas sama Allah, itu akan dinilai lebih baik dia beramal yang sama seperti itu 1000 bulan. Kira-kira seperti itu. Dan jamaah sekalian rahimahullah, Lailatul Qadar ya, yang tadi sebagai hiburan kita semuanya ya, dimana Bani Umayyah waktu itu nanti terbentang luas dari waktu maghrib sampai subuh. Coba bayangkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Rakaatai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan sunnah yang sunnah saja 2 rakaat terus bisa mengalahkan seluruh isi dunia. Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Waktu terbentang masalah itu 2 rakaat sebelum subuh, waktunya jeda koma. Kalau di alisan subuh jeda komanya berapa menit? 20 menit. Ada 20 menit ya? Ya? 20 nggak ya? Oh 15, ada yang 20 ada 15. Soalnya gini Pak, ada di kampung gitu. Kalau Ramadan bukan Ramadan 15 menit, tapi Ramadan 5 menit, mentang-mentang imamnya udah kelihatan. Terus yang penting imam stop. Kadang ada jamaah yang ini, yang lapor, Ustaz, aku tuh sih Pak berjuran terus orang komat ya, aku orangnya ada sholat subuh berjamaah, kasihan. Jadi kalau ada yang subuh itu 5 menit langsung di komat, ya standar 15 menit, 20 menit. Itu saja bisa mengalahkan dunia dan sini. Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Terbentang dari maghrib sampai subuh. Kebaikan apa yang bisa kita dapatkan seperti itu? Itulah beberapa rahasia yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian rahimahullah, apakah Lailatul Qadar itu dari tahun ke tahun itu akan berpindah-pindah waktunya? Bisa jadi namanya malam ini jatuh ke malam 27 misalnya, ke 29. Kalau kita belajar dari kitab Al-Imam Al-Ghazali ya, itu kalau Ramadannya mulai ini, coba kita spekulasi Ramadan berapa Lailatul Qadarnya malam ini. Itu memang berdasarkan pengalaman saja, tapi tidak memastikan. Kalau malam contohnya yang saya baca itu, kalau Ramadan mulai hari Selasa atau Jumat, namanya akan jatuh pada malam 27, namanya kayak gitu. Itu yang pernah saya baca, itu bukan kepastian, bukan memberikan kepastian, hanya kisi-kisi aja. Coba ya. Karena ada yang mengatakan Lailatul Qadar, Lailatul Sabi wa Ishrin. Malam Lailatul Qadar itu malam
ganjil. Meskipun ada 3 ulama besar di masanya, Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Malik bin Anas, dan Al-Imam Syafi'i, ada riwayat dari beliau bertiga bahwasanya Ramadan ini tak semelulu itu di malam ganjil, bisa jadi di malam genap. Sebagaimana Al-Quran itu diturunkan di malam genap. Karena apa? Rasulullah tidak pernah memberitahu kepada sahabatnya. Memang pernah memberitahu, tapi riwayat yang lain beliau tidak memberitahu. NASA, Bapak Ibu sekalian tahu NASA ya, Badan Antarktikanya Amerika Serikat itu setiap tahun akan menjumpai langit itu kelihatan tenang dan pergerakan bintang itu tidak seperti biasanya, meteor itu tidak kayak biasanya, lebih tenang. Hanya saja kita punya teman sama NASA kan, kita minta sama NASA ini malam apa ini ya? NASA itu tahu, mereka tahu Antartika itu, mereka tahu ini pergerakan benda-benda langit pada suatu malam tertentu di akhir Ramadan itu ada keajaiban yang belum pernah terjadi di malam-malam yang lain. Jadi pergerakan benda langit itu nggak kayak biasanya, lebih tenang. Terus meteor terbangnya nggak ada meteor jatuh, biasanya tiap ini ada. Itu NASA punya rahasia. Cuma masalahnya NASA ini bukan Muslim, orang kafir. Ini seperti itu permasalahannya. Jadi setiap tahunnya ini bisa menurut jumhur ulama itu berbeda-beda antara satu malam dengan malam yang lain. Bisa malam 27 atau malam 29. Sehingga atau bisa malam genap atau bisa malam ganjil. Sehingga di sini Rasulullah mengatakan hadis yang populer juga, kita misuha fil ashri awakhir Ramadan. Carilah dengan teliti di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian banyak sekali pendapat yang datang kepada kita dari para ulama tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Kata Imam Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi itu sampai 25 pendapat. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai 46 pendapat. Jadi beberapa pendapat ulama-ulama yang sebelumnya. Kemudian Imam As-Suyuti itu sampai 50 pendapat. Tetapi dari pendapat-pendapat yang ada itu yang paling akrab, yang paling dekat itu adalah malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu malam ini dari tahun ke tahun, artinya berbeda antara tahun ini dengan tahun yang sebelumnya. Dan yang pasti kasih tandanya itu biasanya siangnya, paginya itu matahari la syu'a fiha, matahari itu enggak terlalu terik dan tidak menyilaukan, kan seperti itu ya. Salah satunya seperti itu. Di antaranya pendapat Imam An-Nawawi, kata beliau, secara zahirnya dan secara dipilihnya pendapat banyak sekali hadis sampai ada pendapat 50, 46, ada 20-an. Itu gimana? Dalam metode penggabungan dalil, Bapak sekalian, itu ada 2 cara, 2 metode. Yang pertama metode jamak. Metode jamak itu berarti dikumpulkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Kira-kira bisa dikompromikan kan? Kalau bisa dikompromikan, maka keluar kesimpulan. Contoh, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu wudunya Nabi itu kepala mengusap cuma 1 kali. Tapi di Sunan Abu Dawud mengusap kepala sampai 3 kali. Secara dohirnya ini bertentangan. Satu, beliau mengusap kepala 1 kali. Di Abu Dawud mengusapnya sampai 3 kali. Kira-kira bisa nggak digabungkan 2 riwayat itu? Kalau masih bisa dikompromikan di jamak, itu lebih baik daripada kita menanggalkan salah satu. Jadi tidak buru-buru ditarjih dulu, tapi dijamak dulu. Ada 2 metode jamak dan metode tarjih. Metode jamak tadi dikumpulkan dulu. Akhirnya keluar kesimpulan. Wajibnya itu adalah 1 kali,
sunnahnya boleh orang besar sampai 3 kali menurut para ulama. Begitu dengan, lalu bagaimana dengan malam Lailatul Qadar yang begitu banyak riwayat pendapat ini? Ada yang malam pertama, ada yang malam di 10 pertama, ada yang di pertengahan, sampai banyak sekali, ada yang malam genap, ada malam ganjil. Itu kalau digabungkan Pak, bingung kita jadi. Yang benar Ramadannya kapan, Lailatul Qadarnya kapan? Bingung kita karena saking banyaknya pendapat. Sehingga harus melalui metode yang kedua, yaitu tarjih. Itu dikuatkan, dirojihkan mana pendapat yang paling kuat. Karena apa? Penggabungan tidak mungkin. Contoh lagi kayak kasus dalam fikih itu, memegang kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Ya, ini harus ditarjih, karena nanti kalau pada tarjih nanti jadi ambigu, yang benar yang gimana ya? Ya seperti itu. Ya, karena kalau dalam fikih sudah disepakati kalau dipegangnya dengan ini dalam telapak tangan itu batal. Tapi kalau pakai kuku tidak. Kalau pakai kuku ujung tidak batal, seperti itu. Jadi kalau pegangnya seperti pegang biasa, yaitu pakai telapak tangan bagian dalam itu batal. Itu berbicara masalah ini. Hadis pertama, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka dia harus wudu. Dan ada lagi riwayat lain mengatakan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang memegang kemaluannya. Rasulullah menjawab, "Alaisa huwa bibid'in min jismik?" Bukankah itu bagian dari tubuh kamu? Seperti kamu memegang tangan, kamu gak batal. Memegang apa gak batal? Ini maka harus dikuatkan salah satu. Kenapa? Kontradiksinya sudah kebablasan. Maka harus dikuatkan. Nah, begitu juga Lailatul Qadar. Dari sekian banyak pendapat, maka harus dipilih pendapat yang paling kuat. Yang jelas adalah di 10 malam terakhir. Baik itu bisa jadi terjadi, memang yang paling populer ganjil, tapi bisa jadi terjadi pada malam. Kemudian kata Al-Iraqi, jamaah sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi saat tahun ini di malam ini, dan di tahun yang berikutnya di malam yang lainnya. Sebagaimana yang Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab Musannafnya dari Abu Kilabah, itu adalah pendapat Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Sa'id bin Rahawai, Abu Thawr, dan juga yang lainnya. Juga riwayat dari Imam Syafi'i. Sehingga dan yang paling kuat di sini adalah ada ulama dalam satu madzhab saja mereka bisa beda pendapat. Kalau kata Ibnu Hajar di malam ganjilnya. Kalau di sini etikanya ambil ganjilnya atau semua malaman? Ganjilnya ya, bukan ganjilnya ya. Baik. Yang ini saya sampaikan yang tidak kalah pentingnya lagi. Tentang permasalahan hadis Abu Dawud yang sanadnya itu Hasan Sahih dari Damrah bin Abdullah bin Unais, dari ayahnya beliau berkata, "Kuntu fi majlisi Bani Salamah wa ana asgharuhum." Aku itu di majelisnya Bani Salamah, aku itu yang paling muda. Faqalu, lalu mereka di majelis Bani Salamah itu, "Man yas'alu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadar?" Siapa yang berani di antara kita yang bertanya kepada Rasulullah perihal Lailatul Qadar? Wa dzalika sab'inatu ihda wa ishrina min Ramadan. Apakah itu terjadi pada 21 Ramadan? Maka Damrah bin Abdullah bin Unais itu kemudian beliau mengatakan, "Fafarastu," maka aku keluar, "Fawafaitu ma'a Rasulillah," menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersolat bersama beliau solat maghrib. Tsumma kuntu bi babi baitihi, kemudian aku berdiri di samping pintu rumah beliau. Kita tahu bahwasanya Masjid Nabi dengan rumah Nabi itu kan nempel. Jadi di pintu rumahnya itu udah kadang duluan siapa?
Domroh bin Abdillah ada misi. Dan beliau waktu itu masih muda, masih kecil. Famar Robi, maka Rasulullah itu melewati. Faqala udkhul. Rasulullah tahu ini orang kayaknya ada hajat kepada beliau. Disuruh diperintahkan masuk. Silakan masuk. Disuruh masuk ke rumah. Domroh bin Abdillah. Fadakhaltu, maka aku pun masuk rumah Nabi. Fa'utiya bi asyaihi. Ini selepas sholat maghrib. Maka kemudian dihidangkan kepada Rasulullah makan malam beliau. Fara'ani akufu anhu min qillatihi. Rasulullah melihatku. Aku itu enggan untuk mengambil makan malamnya Rasulullah. Min qillatihi karena menunya terlalu sedikit. Saya nggak tega kalau saya makan nanti Rasulullah makan apa. Begitu sederhananya makannya Rasulullah. Itu sangat sedikit, dipersilahkan kepada Domroh. Dan waktu itu sampai Domroh itu nggak tega mau ambil makanannya Rasulullah karena saking sedikitnya. Falamma faragha, maka ketika sudah selesai, qala, beliau berkata, "Nawilni nahli, ambilkan sendalku," kata Rasulullah. Faqama fakuntu ma'a, beliau berdiri dan aku berdiri bersama beliau. Aku ambilkan sandal beliau. Faqala ka'anna laka hajat, sepertinya Anda ini punya hajat, datang ke sini ingin bertanya sesuatu, kata-kata Rasulullah. Bertanya kepada sahabat Allah. Qultu hajat, betul ya Rasul. Arsalani ilaika rabbuk min Bani Salamah. Pembesar-pembesar Bani Salamah mengirimku kepada engkau, ya. Yas'alunaka an Lailatul Qadar. Mereka bertanya kepada engkau, ini bertanya kepada engkau tentang perihal Lailatul Qadar. Tapi yang disuruh saya, padahal saya ini majelisnya yang paling muda, yang paling kecil saya. Kata Domroh. Faqala fatamil lailah. Ini malam berapa? Faqultu ithnatani wa ishrun, malam 22. Qala hiya lailah. Nabi pun bersabda hiya lailah. Itu malam. Ini malam 22. Tsumma raja'a, kemudian beliau pulang. Sisi Domroh pulang sampai Domroh faqala awil qabilah. Kemudian Nabi mengatakan atau malam berikutnya, bisa malam ini 22 atau bisa malam besoknya. Yuridu lailatan talatin, maksudnya Rasul bisa jadi malam 23. Ini menunjukkan bahwa jamaah sekalian rahimahullah bahwa Lailatul Qadar itu memang tidak dikasih tahu secara spesifiknya apa malam apa ya. Tapi Rasulullah cuma kasih malam 22 atau bisa jadi besok. Itu sahabat nanya sama Rasulullah, itu sampai datang ke rumah Rasul, ya. Itu seperti sahabat Domroh tadi. Nah, kenapa alasan kenapa Lailatul Qadar itu identifikasinya, artinya di sini untuk memutuskan kapan terjadi malam berapa, itu kok disembunyikan, diangkat seperti itu. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk memberi informasi kepada kami perihal Lailatul Qadar. Fatala al-ulani minal muslimin, maka ada dua sahabat Nabi yang berdebat tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar. Ada dua orang berdebat. Yang satu bilang malam ini, yang satunya malam itu. Ini berdebat. Jadi Rasulullah keluar, jumpanya ada dua orang sedang berdebat serius tentang perihal jatuhnya Lailatul Qadar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi pun bersabda, "Kharajtu ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Sebenarnya aku keluar ini untuk memberi kabar kepada kalian semua tentang perihal Lailatul Qadar. Fatala fulan wa fulan farfi'at, maka gara-gara kalian berdua ini bertengkar, maka enggak jadi, kata Rasulullah. Enggak jadi bisa kasih. Ya, enggak jadi saya kasih tahu. Diangkat. Wa asa ayakuna khairan lakum, bisa jadi dia lebih baik dari kalian. Al-kamisuha fitnah wasaminah wal khamisah. Maka Rasulullah hanya memberi kisi-kisi, carilah ia pada malam ke-29
27 atau 25. Rawahu Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini salah satu riwayat itu ya. Ada dua orang bertengkar yang kemudian Rasulullah tadi dikasih tahu. Seperti tadi sama dua orang pun dikasih tahu 22 atau 23. Jadi intinya adalah kenapa ya yang tadi berbeda-beda ya. Ini yang jelas antara riwayatnya Ubadah bin Samit dengan riwayatnya Domrah itu berarti tahunnya berbeda. Karena Ramadannya Rasulullah itu kan 9 kali. Rasulullah puasa Ramadan itu sebanyak berapa? 9 kali. Karena syariat puasa Ramadan itu jatuh pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Jadi mulai dari Ramadan tahun 2 Hijriah, tahun 2, 3, 4, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 kali. Karena tahun ke-11 Rasulullah sudah wafat di bulan Rabiul Awal. Ya. Bahkan ada sebagian yang mengatakan kalau harinya 29, maka cari kata hadis Nabi, cari pada 9 malam terakhir, berarti 21, 23, 25, 27, 29 yang ganjil. Kalau harinya 30, cari dari yang genapnya 22 dan seterusnya itu pendapat, itu riwayat seperti itu. Kemudian sebab yang lainnya kenapa diangkat ini penentang kepastian Lailatul Qadar diinformasikan kepada kita, kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uri Lailatul Qadar, thumma ayqadani ba'du ahli, fanusituha faltamisuha fil ashril ghawabir." Jadi telah diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, Lailatul Qadar itu kapan. Kemudian saya bermimpi, waktu itu Rasulullah tidur bermimpi. Kemudian dibangunkan oleh salah sebagian istri ini untuk bangun malam. Fanusi Tuhan, karena tadi dibangunkan oleh istri, kemudian aku lupa, jadi lupa. Faltamisuha fil ashril ghawaqir, maka carilah pada 10 malam tersisa. Terutama malam yang kecil di sini. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi sudah dikasih tahu melalui mimpinya, kemudian dilupakan oleh hikmahnya apa? Supaya kita ini selalu bermujahadah, sungguh-sungguh untuk menghadap Lailatul Qadar itu dari 10 malam terakhir dari pertama hingga akhir, sehingga sampai sekarang sampai menjadi misteri rahasia tentang jatuhnya Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita gabungkan dua hadis tadi tentang Rasulullah itu kemudian ada dua lelaki bertengkar dan juga dibangunkan istrinya dan dia lupa kapan Lailatul Qadar, bahwasanya sebab diangkatnya pemberitahuan informasi tentang jatuhnya Lailatul Qadar pada malam keberapa, padahal Nabi itu bisa jadi tahu sebelumnya. Maka kemudian dibangunkan oleh istri beliau dan juga mendengar suara gaduh dua orang sahabat Nabi yang berdebat tentang kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Kemudian Nabi berusaha untuk melerai, mendamaikan dua sahabat tadi supaya cool down, supaya ya tenang, panasiah, sehingga Nabi lupa itu, dan lupanya itu satu anugerah dari Allah supaya orang-orang ini bisa berusaha ya untuk dirinya sendiri untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Dan hikmahnya adalah disembunyikan supaya orang ini benar-benar berusaha semaksimal mungkin, tidak hanya di malam ganjilnya juga, tetapi di malam tengahnya. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, tentunya riwayat lain yang menjelaskan tentang bonus Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW
dan juga kita sebagai umatnya, karena usia umat Nabi itu pendek. Amal umat lima baina sitti wa sab'in, umur umat itu hanya antara 60 dan 70. Ada yang lebih, itu sedikit. Dan ada orang-orang dari umat Nabi terdahulu itu ibadahnya sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun, karena umurnya yang sangat panjang. Ya, sehingga untuk mendapatkan itu semuanya Allah memberikan apa? Anugerah yang begitu besar, yaitu Lailatul Qadar. Maka kata Imam Al-Kalbi bahwa surat pertama yang termasuk surat pertama yang turun di Madinah itu diantaranya surat Al-Qadar yang menjelaskan tentang keutamaan malam 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Beberapa waktu yang lalu, Jumat yang pertama, saya dapat kecipratan berkah jadi penerjemahnya adiknya Syekh Ali Jabir almarhum. Ya, tahu Syekh Ali Jabir kan ya? Itu kan yang adiknya jadi juri apa itu Hafiz Indonesia. Itu ada adiknya lagi itu lagi safari di Indonesia. Kebetulan pertama itu di Kendal Pak. Jadi baru nyampe itu misi di Kendal. Hari Jumat, hari kelima puasa, 11, 12, 13, 14, 15. Itu Jumatnya manis kan? Ya waktu ini masih awal puasa itu, Jumat pertama ini. Jam 7 kurang pagi saya dibel sama teman saya. Terus isu ini acara atau enggak? Wah, aku tinggal terus dikira koyo anak dia, padahal saya bukan anak dia, tapi itu panggilan akrab aja. Terus acara apa? Saya jawab pagi nggak ada orang-orang, tapi nek awan yang kok khotib. Wah beneran? Nah ini kalau Ustadz itu biasanya itu minta badal atau lukir jadwal. Ini rahasia Ustadz. Ustadz itu biasanya ditelepon Ustadz lukir jadwal atau disuruh badalin. Acara apa sana? Apa jadi penerjemahnya adiknya Syekh Ali Jabir? Tahu kan ya? Dia tahu. Namanya Yahya Jabir, Syekh Dr. Yahya Jabir. Tinggi-tingginya sama, wajahnya sama mirip, suaranya sama, mirip betul. Cuma badannya agak kecilan dikit kalau yang saya ini. Beliau anak ke-7. Kalau saya Ali Jabir itu anak pertama, 10 bersaudara. Tinggal di Madinah, jarak 10 menit dari Masjid Nabi. Rumahnya banyak orang Indonesia yang kalau ziarah ke sana, saya mampir ziarah ke makam kemana ke rumah beliau, karena cuma 10 menit dari Masjid Nabi. Dia tanya jam berapa? Jam 8. Jam itu di mana? Acara di mana? Ada apa nyampe? Tolonglah, tapi saya nggak bisa on time. Saya belum mandi, saya belum apa, belum persiapan, harus antara anak sekolah dulu, ya kan? Karena istri saya lagi punya anak bayi, saya aduh repot nih gimana? Tapi saya bisa telat, saya excited juga, saya semangat juga ini jadi penerjemahnya itu kan. Pengalaman juga ini jarang pengalaman makan. Yaudah bismillah, tapi saya telat seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya sampaikan ke panitia. Kenapa? Jenengan nggak bisa saya terima. Jadi beliau rumahnya kudus, jadi teman saya itu rumahnya kudus dan kan kita tahu sendiri awal Ramadan kan hujan terus dan akses jalan itu kudus rumah itu kan rusak parah sampai aspalnya itu ada ya kan ada terkelupas sih, nggak cuma rusak tapi terkelupas sehingga beliau nggak bisa. Dan itu kecipratan rekannya saya menjadi penerjemah. Nah salah satu yang disampaikan umur umat Nabi sebelumnya itu panjang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun lebih dari sebelum itu karena sesuai dengan umur para nabinya. Itu dikisahkan ada seorang ibu anaknya meninggal belum dewasa. Itu ditanya berapa usia anakmu ini? Dia jawab 300 tahun ya. Masya Allah,
300 tahun itu berarti ibunya usia berapa? Nah, kalau dibandingkan dengan memang usia-usia dulu ratusan tahun, oke, makbul masuk akal. Sedangkan kita, Nabi Muhammad nggak sampai di usia segitu, sehingga bonus terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita bisa menjemputnya di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, al-akifin wal akifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada tanya jawab atau langsung biasanya?